Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan selawat kepada beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah dan diterima oleh Allah, serta digantikan dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan surat Al-Quran, yaitu surat At-Tahrim ayat 6, di situ Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Shadaqallahul azim. Jadi Allah memperingatkan kepada kita melalui Rasulullah, wahai orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Orang yang beriman kepada Allah tentulah orang yang percaya kepadanya. Bisakah orang itu percaya kepada Allah tanpa dia melihat, tanpa dia mendengar, tanpa dia berhadapan langsung kepada Allah pada waktu itu? Jawabnya tidak bisa. Nah, siapakah orang beriman itu? Orang beriman itu itulah dia yang Allah lukiskan, yang Rasul lukiskan kisahnya pada surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, wa is akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum ashhadahum ala anfusahum alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yawmal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Jadi orang yang beriman ini Allah ceritakan kepada kita melalui surat Al-A'raf ayat 172. Apa kata Allah? Ingatlah seketika kami keluarkan keturunan anak Adam dan kami akan saksi atas rohnya masing-masing. Kami tanyakan kepada rohnya, adakah
Aku ini Tuhan kalian. Nah, karena mereka melihat kepada Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan langsung dengan Tuhannya, tentu dia menjawab, bala syahidna. Benar, engkau adalah Tuhan kami. Nah, sejak itu para ruh ini percaya kepada Tuhan. Sejak saat itu ruh ini diberi oleh Allah nama dengan nama orang yang percaya kepada Tuhan, dalam bahasa Arab allazina yu'minun, atau orang beriman. Jadi kalimat hai orang yang beriman itu adalah panggilan Allah kepada roh kita, kepada diri kita sebenar diri. Apa kata Allah? Jagalah dirimu, keluargamu dari azab neraka. Apa itu neraka? Neraka itu api. Apa itu api? Api itu panas. Apa itu panas? Panas itu pedih dan sakit menyiksa. Itulah neraka. Ditunjukkan oleh Allah bahan bakarnya. Wa quduhan nasu wal hijarah. Apa itu manusia? Manusia itu namanya. Yang duduk depan saya ini, yang tegak dan semimar ini adalah tubuhnya. Manusia itu ada dalam tubuh, ada di balik namanya. Dia bersifat pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang kaya sedikit, orang hebat sedikit. Dia terganggu, dia iri dengki. Dia bersifat pantang kerendahan. Dia mau hebat sendiri, mau pintar sendiri, mau benar sendiri. Kemudian manusia itu bersifat juga pantang kekurangan. Sudah banyak punya, sudah banyak milik, sudah kaya raya, masih mau mengambil hak orang lain. Yang keempat, manusia bersifat pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Nah, sifat yang empat inilah yang ada pada manusia yang akan membakar ruh itu. Jadi ruh itulah diri kita, dia ada dalam hati kita, itu dibakar oleh sifat yang empat ini. Nah, oleh karena itu saudaraku, hati-hati dengan sifat yang empat ini. Apalagi kalau kita sudah membenci orang, kita iri kepada orang, dengki kepada orang, macam-macam. Nah, oleh karena itu jauh-jauh hari Allah peringatkan, hai orang beriman, hai ruh, hai diri kami sebenar diri, takutlah kamu kepada neraka. Kita kira neraka itu neraka nanti, padahal hari ini neraka sudah ada. Neraka itu artinya api. Api itu panas, panas itu pedih, pedih itu yang menyiksa. Menyiksa apa? Menyiksa diri. Tidak sedikit orang-orang tersiksa dirinya karena dia melihat orang yang berhasil, orang sukses, orang maju, timbul rasa iri dengkinya. Kemana-mana menceritakan keburukan orang itu, kemana-mana menceritakan persangka-persangka buruk pada orang itu, macam-macam, diusahakan. Nah, secara tidak langsung kita tidak sadar bahwa waktu itu kita belum masuk neraka, tapi neraka sudah masuk ke dalam diri kita. Itu yang dimaksud oleh Allah Rasul kalimat itu tadi. Belum lagi kita bersifat pantang kerendahan. Kita maunya tinggi saja, mau benar saja, mau hebat sendiri saja. Seketika mungkin orang tidak sengaja tidak menegur kita. Mungkin tidak sengaja orang sedikit, mungkin agak sedikit melecehkan kita, padahal tidak. Kita tersinggung. Nah, tersinggung itu melahirkan rasa panas. Ditambah lagi sifat pantang kekurangan. Uang sudah banyak, pangkat sudah tinggi, pengaruh sudah besar, apalagi yang kurang dengan kita. Masih juga mencari, akhirnya kita ketangkap. Akhirnya kita terjebak, akhirnya kita malu. Malu itu adalah panas. Malu itu adalah menyiksa. Nah, kemudian kita punya sifat pula pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Jadi inilah neraka pada diri kita. Maka kendalikanlah itu saudara, kendalikan. Kalau rasa-rasanya kita bakal tersinggung, kita belajar untuk tidak tersinggung. Kalau rasa-rasanya kita akan manas atau marah, kita cari jalan supaya kita tidak marah. Karena semua itulah yang akan membakar kita. Sebagaimana Allah katakan, bahan bakarnya itu adalah manusia. Ditambah lagi batu. Apa itu batu? Batu itu hati yang keras. Jadi kalau kita mau mengaji agama ini, jangan ngaji yang nanti, kaji yang sekarang dulu. Karena kebaikan kita hari ini, keselamatan kita hari ini adalah menentukan keselamatan kita ke depan. Kalau di dunia kita pemarah, pendengki, pengiri, selalu pusing pemikiran, pusing perasaan, selalu kalut dan kalut, lama-lama kita sakit.
Nah, sakit kita ini lebih lain lagi, lebih menyiksa lagi. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fazuqu azaba bima kuntum ta'malun." Kamu rasakan azab-azab itu karena ulah kamu juga. Lah dikasih tahu, "Hei orang beriman, jaga diri kamu, jaga diri kamu, jaga diri kamu." Dari apa? Dari api. Apa itu api? Panas. Apa itu panas? Pedih yang menyiksa diri, menyiksa pemikiran, menyiksa perasaan. Jaga diri kamu dari kejadian-kejadian itu. Nah, itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah bisa menjaga pemikiran kita tidak panas lagi, perasaan kita tidak panas lagi, kesadaran kita tidak panas lagi, mudah-mudahan ketenangan di jiwa kita di dunia ini sudah ada. Kemantapan hati kita di dunia sudah ada. Kita bisa memaafkan orang lain. Dan itu tidak bisa datang begitu saja. Tentu ada pengetahuan-pengetahuannya. Satu contoh yang pernah saya sampaikan. Seketika kita ingin berdialog dengan orang. Salah satu pengetahuan yang harus kita pegang adalah kita lihat kelasnya dulu. Kalau orang itu di atas kita kelasnya, nyaman kita berbicara. Kalau satu gelombang, satu frekuensi, satu kelas, aman kita berbicara. Tetapi kalau di bawah kita kelasnya, hati-hati. Kenapa hati-hati? Benar bagaimanapun perkataan kita, baik bagaimanapun kita, tetap dia mengartikan menurut kelasnya dia, menurut pola pikirnya dia. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Siapa yang salah? Yang salah bukan dia, kita yang salah. Karena kita tidak menggunakan ukuran seketika kita mau berdialog dengan orang lain. Nah, akhirnya orang yang di bawah kita kapasitasnya, dia berkata sembarangan, dia mencaci sembarangan, kita tersinggung, kita sakit, kita panas, kita emosi. Nah, itulah terbakar namanya. Itu yang terbakar perasaan kita, terbakar pemikiran kita, terbakar kesadaran kita. Karena apa? Karena kita tidak hati-hati. Nah, oleh karena itu jemaah yang saya hormati, Al-Quran ini, hadis ini, ajaran Allah ini bukan hanya untuk nanti di akhirat, bukan. Dia juga untuk dunia kita. Kita terbakar atau tidak di akhirat nanti tergantung dengan terbakar tidaknya kita di sini. Kalau kita di dunia suka benci-bencian, iri-irian, dengki-dengkian, marah-marahan, musuh-musuhan, sudah. Apapun yang diceritakan orang tentang seseorang yang kita benci, panas itulah. Pasti emosi itulah. Kenapa? Karena kita tidak waspada. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari, "Hai orang beriman, hai ruh, hai diri kamu sebenar diri. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu." Nah, di sini kita tidak cerita keluarga, terlalu panjang. Diri kamu jaga. Dari apa? Dari panas, dari api yang membakar. Apa itu membakar? Yang pedih, yang menyakitkan, yang menjengkelkan. Nah, itulah kehidupan sosial yang harus kita waspadai. Maka hati-hati kita bersuara berkata dengan orang yang tidak sekelas dengan kita, terutama orang yang di bawah kita. Kemudian hati-hati kita berbuat. Jangan sampai kita berbuat curang, berbuat culas. Kenapa? Seketika kita belum diketahui, aman-aman saja. Tetapi kalau sudah diketahui, biasanya kita mencari jalan untuk menutupi kesalahan kita dengan kesalahan lagi. Terus begitu. Akhirnya kita tetap salah. Itulah yang namanya siksa, itulah yang namanya penderitaan, itulah yang namanya neraka di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi pada surat At-Tahrim ayat 6 ini Allah mengingatkan kepada kita yang mana
diri kita yang sebenarnya diri, itulah orang beriman. Apa kata Allah? Hai orang beriman, jagalah diri kamu dari azab neraka. Artinya jangan dulu neraka akhirat, neraka dunia ini dulu. Jangan sampai masuk panas ke dalam diri kita. Apa penyebabnya? Disebutkan manusia. Manusia itu yang memiliki sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, yang menyebabkan kita emosi. Kemudian kekurangan ilmu ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat dan menghadapinya. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga kita, nanti dulu anak istri kita, tapi bagian daripada diri kita, yaitu pendengaran kita, penglihatan kita, perasaan kita, pemikiran kita. Jaga daripada hal-hal yang bersifat panas. Kenapa? Karena dari situlah nanti kita akan terbakar oleh situasi dan kondisi yang waktu itu kita hadapi. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita, memaafkan kita, menuntun kita kepada surganya Allah. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fadratika. Aina hadarna fadratika bizambina katsira. Fadzalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la hawla wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu'anna wa tadarru'anna wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.